بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سري يا رسول الله سلام kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tuan-tuan guru yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, berkahkan kehidupannya di dunia wa dunia wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Khusus kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, berkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah. InsyaAllah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini menambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Khusus kepada seluruh para zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak terpakir sebutkan namanya satu persatu, namun alhamdulillah kumpulnya kita bersama beliau-beliau di tempat ini. InsyaAllah Allah patri nama kita akan berjumpa dengan datuknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita dapat memandang cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya insyaallah di yaumil qiyamah mata yang penuh dengan dosa ini tidak diharamkan untuk memandang keindahan wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus kepada seluruh Dewan Kemakmuran Musalla Al-Falah yang insyaallah mudah-mudahan dipanjangkan umur, sehat walafiat, istiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wat tayajiri إلى نور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من لنا وحدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اصلح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا ربي زدنا علما warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini, di mana malam di mana setiap manusia yang di malam ini banyak yang lalai kepada Allah,
Disebut bisa juga malam ini Lailatul Ghafilin. InsyaAllah kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majlis yang mulia ini semata karena Allah ridha dengan kita. Yang insyaAllah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini, melainkan dosa kita semua diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat hingga umat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak pantas rasanya diri yang penuh dengan kehinaan, penuh dengan dosa berdiri di antara orang-orang yang mulia, para guru-guru yang duduk di depan sini. Jika ada air tidak pantas lagi untuk bertayamum, maka lebih sempurna dalam keadaan berwudu dengan air di hadapan Allah. Tapi imtithalul amal, karena suatu perintah dari guru-guru kami berdiri di tempat ini, insya Allah keberkahan buat diri kami. Kehadiran daripada guru-guru kami membawa ilmu yang manfaat buat kami. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelumnya saya mau minta maaf, saya datangnya telatnya luar biasa. Jam berapa tadi kita mulai di sini? Habis Isya. Tapi alhamdulillah malaikat tiap kali melihat kita masih ada di sini. 20 menit lagi dilihat lagi ke sini. Mau dimatiin nggak jadi kita mati. Tapi insya Allah jika Allah matiin kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya ingin mengutip dari salah satu karangan maulid yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman At-Tiba. Syekh Abdul Rahman At-Tiba adalah seorang wali min awliyaillah. Tidak beliau menulis karangan kitab maulid tersebut kecuali dia wudu lalu salat 2 rakaat. Perkata wabil wudu salat 2 rakaat lalu dia menulis satu perkataan. Maka tatkala seseorang membaca maulid At-Tiba penuh dengan rasa cinta yang besar kehadapan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Husain Al-Habsyi, beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya di dalam mimpi, wahai Rasulullah, tatkala aku maulid yang aku karang, saat dimana mahalul qiyam engkau datang, lalu bagaimana dengan Syekh Abdul Rahman At-Tiba? Tatkala mereka yang membaca maulid At-Tiba saat Al-Fatihah sampai akhir doa engkau duduk dengan khusyuk sehingga engkau tidak keluar dari majlis tersebut. Apa yang membuat perbedaan antara karanganku dengan Syekh Abdul Rahman At-Tiba? Apa jawaban Rasulullah? Wahai Ali, engkau adalah cucuku, engkau adalah darah dagingku. Jika engkau menulis dengan penuh cinta, wajar karena engkau adalah darah dagingku. Syekh Abdul Rahman At-Tiba, dia bukan keluarga, dia bukan keturunanku, namun memiliki cinta dan aku lebih pantas membalas cintanya Syekh Abdul Rahman At-Tiba. Sallu ala Nabi Muhammad. Perayaan maulid tidak bisa dia awali dengan akal, tapi wajib diimani, diyakini dengan keimanan yang sempurna di hadapan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah menyatakan kepada Nabi, memberikan satu perintah kepada Nabi, katakan wahai Muhammad, dengan anugerah rahmat yang aku berikan kepada seluruh umatmu lewat Nabi Muhammad SAW, maka bergembiralah, senang. Makanya kita kalau hadir maulid ini pasti senang, betul kan? Setiap maulid pasti gembira, betul? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Kebuli ada, betul? Sanek ada, silaturahmi yang kemarin susah kita dihutang nih hari ketemu, betul nggak? Semuanya ada silaturahmi di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang bilang maulid ini acaranya nggak baik, buang-buang duit, mubazir, tutup kuping aja, nggak usah didengarin, berarti dia bukan orang yang mencintai Nabi. Kalau dia bilang saya cinta Nabi, hadir dong acaranya. Kan di dalamnya ada silaturahmi. Ada nggak dalam hadis silaturahmi? Ada. Orang yang silaturahmi yang pertama kata Nabi dipanjangkan umur. Imam Abdullah bin Amir Haddad mengatakan, wahai Imam, bagaimana kalau seandainya ini orang ahli silaturahmi tapi umurnya nggak sampai panjang, 40 tahun, 30 tahun dia kembali kepada Allah? Hitungan kata Imam Abdullah bin Amir Haddad, beliau mengatakan sesungguhnya jika umurnya sedikit maka nilai ibadahnya yang dipanjangkan oleh Allah sehingga lebih daripada umur. Yang kedua, orang yang pandai silaturahmi
Nih, dengar nih. Orang yang pandai silaturahmi, Allah luaskan rezeki. Oh, rezekinya luas. Ini kan kita kumpul ini insya Allah yang bikin banner teman sendiri. Benar nggak? Ini berkah silaturahmi. Yang dekor kawan-kawan juga, betul? Berkah silaturahmi. Hadir semuanya di sini. Semua berkah. Apa? Yang satu nanya, saya butuh kain sarung, ada nggak jual kain? Oh, saya jual. Rezeki ada. Rezeki ini bukan berupa uang, tapi melainkan punya sahabat yang saling membawa kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Ini adalah rezeki dari Allah. Dan alhamdulillah di hari ini kita berkumpul di dalam majlis yang mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang pandai silaturahmi, Allah akan matikan dia dengan membawa iman ke hadapan Allah. Alhamdulillah. Ada silaturahmi di acara Maulid, semua kita senang, semua kita gembira karena perintah siapa? Allah Subhanahu. Tapi kadang ada yang mengatakan, Habib, ini yang dikatakan tentang rahmat Allah, anugerah rahmat. Sekarang saya balik tanya, rahmatnya Allah siapa? Rahmat Allah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmatnya Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mau nggak mau kita di sini sekarang lagi mendapatkan curahan rahmat. Keringat kita keluar, keringat penghapusan dosa, keringat yang akan menjadi saksi yaumul kiamah jika Allah izinkan kita dimasukkan ke dalam neraka. Keringat inilah yang insya Allah akan yang dapat memadamkan api neraka. Memang kok bisa begitu? Ada satu riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ada satu anak umurnya kurang lebih 9 tahun. Saat itu beliau sedang bermain dengan anak kawan-kawannya. Dari kejauhan dia tanya sama sahabat, wahai kawanku, lihat gak? Itu kayaknya ada badai pasir. Kata rombongan sahib dan teman-temannya bilang, sesungguhnya ini bukan badai pasir, sesungguhnya ini rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang akan datang ke majlis. Jadi dari majlis Cipinang mau hadirnya ke Kuningan, Jawa Barat, naik kuda. Amin gitu. Amin. Emang gak mau apa datang ke Kuningan? Bisa dari Kuningan datang ke sini, alhamdulillah. Saat itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, subhanallah, yang nanya ahli maksiat. Begitu gede ahli maksiat, ahli zina, begitu mati suul khatimah. Subhanallah, ditanya menemukan nggak bisa jawab. Yang satu lagi nanya lagi, waman nabiuka, nggak bisa jawab. Subhanallah, ada satu butir debu saksi di hadapan Allah. Wahai Rabbi, ini hamba pernah memandang aku. Ini jaraknya jauh. Dia pernah memandang aku. Engkau siapa? Aku adalah debu yang dari perkumpulan debu tersebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sedang berjalan untuk menuntut ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawaban Allah? Wahai debu, engkaulah saksinya. Saksikanlah hambaku ini akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma melihat orang yang nuntut ilmu, nanya itu siapa? Bagaimana orang yang duduk di dalam majlis ilmu? Di dalam acara maulid ada ilmu di dalam, ada Allah di dalam, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Abdul Rahman Al-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syar dzawil albab hatta ajlu wa lakum mara'isa ma'ani ajalil ahbab. Syekh Abdul Rahman Al-Diba seorang yang paling pandai ngetuknya kita, yang dikatakan hadirkan hati kalian, bukan akal dulu, tapi hadirkan hati kalian. Kenapa? Karena perayaan maulid yang hadir hanya orang yang membawa iman di hadapan Allah. Kalau bukan karena iman, wallahi kita tak akan kumpul di dalam majlis seperti ini. Kalau bukan karena iman, karena keridhaan Allah, kita ini undangan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita orang yang dipilih oleh Allah. Kalau kita di hari ada di rumah, mungkin di malam kita ada yang lagi main gaple, betul? Ada yang main catur. Saya bingung orang demen banget main catur. Kuda sejak kapan jalannya L? Gak pernah kuda jalannya diatur L aja kan? Ini dan catur ini juga ada hadis, tapi saya nggak mau bahas ini. Saya takut orang pada tersinggung. Akhirnya besok saya nggak diundang lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, acara maulid wajib didasari dengan ini. Kenapa? Karena peristiwa maulid nggak bisa pakai akal. Karena
iman, nggak boleh nurut apa kata Arab. Banyak orang di luar sana acara maulid ini diakalin namanya. Diakalin dalam arti apa? Mau bazir, buang-buang duit. Bikin kayak gini ada duitnya nggak sih? Ada duit. Bikin snack, ada duitnya. Kebuli, ada duitnya. Semuanya keluarin duit. Saya mau tanya, mau bazir apa enggak? Senang apa enggak keluarin? Kalau dijawabnya nih, kalau saya tanya ini sama orang Cipinang Lontar, mau dijawabnya pakai emosi atau pakai dalil? Lo kalau minta pakai dalil orang Jakarta ini buang aja. Jawaban pertama, gue pengen jawab pakai emosi pasti. Duit gua. Yang capek, gua. Yang keringetan, gua. Kenapa lu yang repot? Kan begitu. Sedangkan acara maulid kayak gini berkahnya nyata, kelihatan, dirasain. Arti berkah apa sih? Pernah makan cabai? Pernah makan cabai? Rasanya apa? Bisa pegang pedasnya? Bisa lihat pedasnya? Bisa dilihat. Begitu juga berkah. Dirasa nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang, cuman bisa dinikmatin. Inilah keberkahan. Kalau kata Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidul Walid, beliau mengatakan, lo tahu arti berkah? Nggak tahu ya? Apa artinya? Duit di kantong belum habis sudah datang lagi. Paham? Nah, tuh lo kalau duit paham kan? Yang namanya berkahnya ada acara maulid. Imannya juga makin tambah naik. Saya yakin orang di sini lupa utang. Ingat mati semuanya. Saya yakin semua yang hadir sini ingat mati. Kenapa? Nyelamatin diri. Kalau nyelamatin diri di dunia, kita tenggelam mati, siksaan selesai. Tapi di pada mahsyar, wallahi siksaan nggak akan pernah henti sampai diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara kita merayakan maulid, nyelamatin kita kelak di pada mahsyar. Sampai segitu sadisnya pada mahsyar, dikatakan oleh Nabi SAW, jika ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, demi Allah akan dijadikan tatakan kakinya agar dia lebih tinggi, tidak tenggelam karena dosa-dosa mereka. Acara maulid ini ingetin kita hal ini, ingetin kita betapa mulia Nabi Muhammad SAW. Kita memuliain Nabi, kita ngagungin Nabi, kita minta kepada Allah. Buat apa kita memuliakan Nabi? Buat apa kita mengagungkan Nabi? Sedangkan di dalam Al-Quran Allah telah memuliakan, Allah telah mengagungkan. Nah, ini gue mau jawab. Karena itu Allah lebih dulu memuliakan Nabi, Allah mengagungkan Nabi. Kita nggak perlu memuliakan, buat apa? Nabi dimuliakan betul, Nabi dimuliakan. Coba lihat kemuliaannya. Saat Nabi dilahirkan, 4 bidadari dikeluarkan dari surga Allah, menjadi bidannya Nabi Muhammad SAW. Salah satunya Siti Maryam dan Siti Aisyah. Coba kita lihat 2 bidadari ini, Siti Maryam salah satunya. Ya Allah, kalau kita kan beda benar. Kita lahir di bidan, ada yang di dukun, ada yang di dokter. Sekarang lahir normal udah susah, dikit-dikit sesar, dikit-dikit sesar. Orang dulu alhamdulillah anak banyak berojol aja. Betul kan? Dulu orang dulu anak 12, 15, 24. Jujur saya punya tetangga di rumah, istrinya 1, biarnya 1, anaknya 24. Subhanallah, dan semuanya hidup gak ada yang mati. Subhanallah, itu orang dulu. Orang sekarang 2 udah melas. Nggak sanggup, apalagi mau bikin nomor. Padahal begitu sekarang kan. Kalau kita udah minta lagi, belum punya anak lagi, lu aja bunting. Ini sekarang mau melawan rata-rata kan. Padahal banyak anak banyak rezeki, banyak istri banyak rezeki. Jangan serius-serius amat, gak apa-apa ya. Ada candanya kan juga senang kan, biar ilmunya nempel. Kenapa kita udah banyakkan roiko? Jadi kalau ngomong dalil mulu ngebul kepala. Subhanallah, Nabinya mulia, 4 bidadari dijadikan bidan. Saat dilahirkan dia ada di dalam gendongan Siti Maryam. Tatkala ada di gendongannya, merontah Nabi, sujud kepada Allah. Ya, ini anak yang mana yang begini modelnya? Sujud kepada Allah, nunjuk tangan ke atas, ya Hayyu ya Qayyum, dengan muka menengadah menghadap ke langit.
mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kebayang kalau orang Cipinang Lontar punya anak begini, wallahi bilang anak ajaib. Besok didatangin kayak Ponali. Doa kan tangan dicelupin tuh anak, ya Allah tangannya kelembek. Betapa mulia Nabi Muhammad. Nabi tahu begitu lahir beliau sebelumnya, pilar-pilar kejayaan Persia Romawi diruntuhkan oleh Allah. Api yang disembah oleh Majusi ribuan tahun dipadamkan oleh Allah. Allah tahu cara memuliakan Nabi. Saat dimanapun Nabi tahu betul cara mengantisipasi dengan ucapan terima kasih Nabi, sujud kepada Allah. Allah bisa hancurin pilar-pilar kejayaan Persia Romawi, bisa kerajaan syaitan jin dengan kerajaannya Allah bisa hancurkan ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi kenapa Nabi saat dilahirkan? Wallahi ta'ziman wa takrim. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan oleh di dalam hadis qudsi dikatakan, ya Jibril nadi fi sahril mahbuka min ahlil ardi was sama bil tahani wal bishara fa inna nur al rasul wa sirr al makun alladhi qabtahu wujud al asya wa ibda bil ardi was sama. Sallu alaihi Muhammad. Allah. Gak ada manusia yang dimuliain sama orang yang zat yang maha mulia. Nah, kita ketemu presiden, belum tentu presiden memuliain kita. Dan ada kita di penjara semua. Coba bisa kebayang, Allah menyatakan, ya Jibril, sampaikan kepada penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Contoh, Kiai bilang sama jamaah, hei jamaah, semua ini gembira. Kira-kira gembira apa kan? Suruh siapa? Yang tahu kegembiraannya siapa? Kita disuruh ya kita ngangguk aja. Betul kan? Nggak boleh banyak tanya. Guru, laula rabbi ma'arabtu. Kalau bukan karena guru kita nggak kenal Tuhan kita. Jadi akhlak harus ada sama guru. Kita punya keberkahan di dalam hidup cuma dua. Yang pertama orang tua, yang kedua guru kita. Makanya hati-hati sama guru. Jangan macam-macam. Guru udah patah hati, soalnya bukan tempat lu. Ilmu nggak akan manfaat. Jaga guru kita, jaga kita doakan guru-guru kita, makasih banyak umur sehat. Amin ya Rabbal. Dikatakan Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, hei Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, beri kabar gembira. Kalau Allah yang mengatakan, memberitahukan kabar gembira, berarti siapa yang lebih dulu gembira? Allah Subhanahu. Allah yang bergembira lebih dulu. Allah menyatakan suruh kita gembira. Berarti acara maulid ini perintah siapa? Siapa yang menyuruhkan kita kegembiraan? Allah. Jadi nggak ada alasan untuk kita nggak merayakan maulid. Nggak ada orang datang maulid sedih, lemes, nggak ada. Haul Solo kemarin lihat penuhnya luar biasa. Dari mulai haul maulid penuh, jutaan orang hadir di dalam. Kenapa? Mengambil keberkahan di dalam maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita kan hadir di sini ngambil keberkahan. Dia ngomong, "Beb, emang Nabi punya berkah? Nabi kan manusia biasa." Ih, mencolok rasanya. Kalau guru aja punya berkah, gimana nabinya? Betul nggak? Kalau dikatakan al ulama warasatul, pewarisnya para nabi, berarti ulama. Kalau ulamanya aja pewaris, bagaimana nabinya? Kita ulama dicium tangannya, digandeng, dijagain, direbutin. Wallahi bukan karena kita, bukan karena diri kita, bukan. Karena siapa? Karena kita membawa ilmu Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena ilmu Nabi, urat syaraf kita diputusin satu, PA, gak bakal orang mencalakan. Wallahi latih, saya datang jauh-jauh dari Kuningan, dikawal dari Kuningan sampai ke hotel datang lagi ke Condet sampai ke sini. Saya gila, ada yang mengawal saya. Mau ngapain kalau orang PA? Kita syukur sama Allah, ini berkah dari ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, berarti saat malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kabar gembira. Nah, saya mau tanya nih, perayaan Maulid ada nggak tuh? Ada nggak tuh saat itu? Ada. Malaikat Jibril, ketua panitia, bukan orang Cipinang. Ketua panitianya malaikat Jibril
Yang punya acara siapa? Allah. Coba bisa kebayang Allah yang punya acara, malaikatnya disuruh jadi panitia. Coba kita lihat konsumsinya 4 bidadari. Konsumsinya sini kan watu'ah, Mu'minah. Kan? Coba kita lihat, ada semuanya. Begitu saat dirayakan, apa jawaban Allah? Sedangkan aku Allah akan menghias langit dengan gemerlapnya bintang dan rembulan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah yang merayakan, Allah menciptakan semua dengan keindahan langit. Saat itu Nabi terakhir, tidak ada angin sedikit pun. Cahaya yang cukup terang benderang. Yang dikatakan tidak ada angin di dalamnya, bukan karena angin itu gak ada. Anginnya ada, tapi gak bisa lewat. Kenapa? Tertutup sama malaikat. Jutaan malaikat turun ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, indah Nabi Muhammad SAW. Wallahi, jazallahu anna sayyidina Muhammad SAW bima huwa ahli. Terima kasih wahai Allah, karena Engkau telah menitipkan Nabi untuk kami sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat ucapan terima kasih kita gak pernah kepada Allah. Kita sebagai umat Nabi, kita gak pernah ngiri loh sama Allah. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi. Nabi Musa, Nabi Adam ngiri sama kita. Nabi Adam pernah mengatakan, ya Allah, jadikan saya umat. Nabi Muhammad gak mungkin wahai Adam. Muhammad itu lahir bentar setelah di akhir zaman, akhir Nabi terakhir juga. Ya Allah, aku iri dengan umat Nabi Muhammad. Saat aku memakan sesuatu yang haram di dalam surga, Engkau murka, Engkau turunkan aku ke bumi. Engkau keluarkan aku dari surga, sedangkan umat Muhammad yang memakan makanan yang haram tidak Engkau usir dari dunia mereka. Saat Engkau usir aku ke dunia, tidak ada satu helai benang pun yang menutupi diriku ya Allah. Tapi lihat Muhammad, umat Muhammad yang mereka berzina, yang mereka bertelanjang di hadapanmu, Kau tutup mereka dengan pakaian-pakaian istimewa di hadapanmu. Saat aku yang begitu cinta dengan istriku Hawa, Engkau pisahkan aku. Dengan puluhan tahun lamanya, mereka umat Nabi yang menelantarkan istri, yang istri tidak mengenalkan suami dan tidak menghormati suami, Engkau rukunkan di dalam rumah tangga mereka ya Allah. Maka dari itu, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam diri sama kita. Ya ilaha illallah, kita mau cari Nabi model bagaimana lagi? Kemarin di Cirebon ada namanya Asep. Wallahi saya gak masalah, lu mau jadi nabi, lu mau jadi malaikat Israel, terserah lu. Yang gue bingung cuma selawatnya. Nabi Muhammad kan kekar. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad, coba lu ganti Asep. Udah jangan dingajar. Ada nanti begini. Saya tanya, ya Allah, namanya begini. Jangankan jadi nabi, jadi kiai namanya gak kekar. Maafin yang namanya itu dimin ya. Udah jangan ngaco-ngaco dah. Alhamdulillah kita jadi umat, kita selamat aja dah. Alhamdulillah kita sholat betul. Kita baca Alhamdulillah. Allah memuliakan Nabi, dikatakan lagi di dalam Rabi Ad-Dima selanjutnya, fahtadal arsyu fararan wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Arsy Allah berguncang saat Nabi dilahirkan. Arsy guncang, ditanya sama Allah, wahai Arsy, apa yang membuatmu bergetar? Apa yang membuatmu bergoyang? Wahai Rabbi, aku gembira, sebentar lagi kekasihmu Muhammad akan dikeluarkan ke dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Huwa Muhammadan. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita salat, Allah tidak akan pernah tambah kewibawaannya. Kita nggak salat, Allah nggak turun kewibawaannya. Tapi Nabi saat dilahirkan ke dunia, fahtadal arsyu faradan wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan. Dijelaskan oleh Allah di sini. Kedudukan Allah, arsy Allah, singgasana Allah bertambah kewibawaannya karena dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirin. Syuf. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dimuliakan dari Al-Quran. Ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat dalam keadaan sakratul maut, malaikat Israel datang berjumpa dengan Nabi. Malaikat Jibril datang lebih dulu, tidak mengangkat wajahnya,
kecuali diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Jibril, kenapa kau tidak memandang? Engkau jijik menghadapku, jijik melihatku, kata Nabi. Tidak ya Rasulullah, tidak tega. Aku ingin melihat di mana ruh yang jasadnya seorang kecintaan Allah akan terlepas daripada jasadnya ya Rasulullah. Tidak tega lagi. Rasulullah nanya kepada Israel, ya Israel, engkau datang kepadamu ingin berjumpa denganku silaturahmi atau ingin mengambil doa? Wahai Allah, wahai Rabbi, sesungguhnya Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, gak berani jawab langsung pertanyaan Allah. Nabi SAW izin dulu sama Allah, apa ini jawabannya? Allah mengatakan, sampaikan apa yang aku perintahkan kepadamu. Sampai dikatakan oleh malaikat Israel, ya Rasulullah, yang pertama aku datang silaturahmi kepadamu, yang kedua aku diizinkan oleh Allah untuk menyambut nyawa. Nangis Nabi, takut mati, bukan yang dipikirkan di dalam hati, yang ada di dalam benaknya. Ditanya sama malaikat Israel, ya Rasulullah, jika engkau ingin nanti, tidak akan aku cabut sekarang. Enggak sampai nanya lagi ke Allah, karena khawatir Israel, karena sakit hatinya Nabi, karena nangisnya Nabi. Israel takut mendapat murkanya Allah karena membuat nangis Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Allah, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad apa yang diinginkan. Apa yang membuatnya sampai menangis seperti ini? Apa yang diinginkan? Ya Muhammad, Allah nanya, apa yang kau inginkan wahai kekasihnya Allah? Syafaatkanlah umatku. Apalagi ya Muhammad, syafaatkan umatku ya Allah. Apalagi ya Muhammad, syafaatkan umatku ya Allah. Allah menjawab, wahai Muhammad, wallahi aku Allah tidak akan pernah membuat engkau kecewa kepada umatmu sehingga aku kumpulkan engkau bersama umatmu di dalam surgaku, kata Allah. Wah Muhammad, dia adalah Nabi SAW yang dipikirkan hari kemuliaan yang agung dari Allah, tidak membawa hati besar kepada, melainkan tidak menggantikan umat di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Saya diri di sini ingin mengingatkan diri saya pribadi, umum buat kita semua. Tidak pernah kita kelaparan hati. Nabi 7 hari tidak makan buat batu demi batu keluar dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kau sakit tidak wahai Umar? Lalu apa yang membuatmu sampai ada bunyi gemetar seperti tulang berantakan? Wahai Umar, itu yang kau tanyakan. Keluar satu batu dari pinggang Nabi Muhammad SAW. Menangis Sayyidina Umar, 2 batu keluar dari pinggang Nabi, sampai 7 batu keluar. Sayyidina Umar tidak lagi mengangkat kepala, sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak meminta kepada kami? Kenapa engkau tidak bilang kepada kami kalau engkau tidak makan? Wahai Umar, jika aku ingin meminta, aku minta kepada Allah. Tapi aku ingin merasakan khawatir akan umatku di akhir zaman, yang mereka 7 hari tidak makan, yang mereka merasakan kelaparannya. Muhammad ingin merasakan kelaparannya umat akhir zaman kelak, agar Muhammad tidak lagi ada beban di dalam di hadapan Allah kelak kemudian. Sampai gini hari kita tidak pernah kelaparan, karena sudah ditalangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kita buat dosa, seenak kita bikin dosa. Kita nikmat bikin maksiat, kita seenak kita bikin maksiat. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW tidur di samping Siti Aisyah. Lelah Nabi Muhammad pulang peperangan dengan dakwahnya Nabi. Aisyah belum terpecah bagi mata Nabi, Siti Aisyah telah kembali terpecah begitu. Melihat di samping Rasulullah sudah tidak ada di sampingnya. Dicari ke rumah istri-istri Nabi, tidak ada Nabi Muhammad SAW. Ternyata Rasulullah ada di dalam masjid. Ditunggu oleh Siti Aisyah sampai menjelang Bilal dan Rabah mengumandangkan sebentar lagi akan datangnya azan subuh. Rasulullah selesai salat, ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, istirahatkan sejenak jasad, tidur sejenak ya Rasulullah, cukup di dalam ibadahmu. Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, jika Muhammad tertidur, jika Muhammad lalai,
Bagaimana nasib umat Muhammad di yaumil qiyamah? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Setiap malam aku menggelar sorbanku, sujud di hadapan Allah, tidak kurang 1000 rakaat salat taubat di hadapan Allah. Engkau manusia yang maksum, engkau tidak ditempel dosa. Jika engkau berbuat dosa, tidak dihitung di dalam dosamu ya Rasulullah. Apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan salat taubatmu? Jawaban Nabi Muhammad khawatir jika di akhir zaman umat Muhammad kembali kepada Allah, sedangkan dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Muhammad harap salat taubat Muhammad ini dapat menambal taubat umat Muhammad. Kita yang bikin dosa, Nabi yang bertaubat di hadapan Allah. Ma'asyar hadirin, mau taruh di mana muka kita kelak nanti di yaumil qiyamah? Dihadapkan kepada Nabi. Dosa yang besar ada di dalam pikulan kita. Kita datang berjumpa dengan Nabi dengan membawa pikulan-pikulan dosa di hadapan Nabi Muhammad. Para guru-guru kita, para orang-orang saleh, mereka akan bangga tatkala kelak yaumil qiyamah dipanggil ummati, datang dengan membawa amalan-amalan kebaikan. Salat malamnya, tahajudnya, amalnya, zakatnya, hajinya, ibadahnya, semua dengan pahala dibuka dengan pikulan pahala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senyum Nabi mengatakan, ya Rabb, ini adalah umat. Dengan bangga Nabi memperkenalkan ini adalah umat. Bagaimana hari? Bagaimana kita kelak yaumil qiyamah membawa pikulan dosa, diperiksa oleh Nabi dengan tetesan air mata, tetap mengatakan, ya Allah, ini adalah umatku. Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari batu, tapi di akhir zaman saat ini tidak segan kita melemparkan dosa ke wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar hadirin, tubna ilallah, tubna ilallah. Wallahi pada mahsyar cukup sadis, cukup dengan sangat-sangat sadis. Sampai di dalam perawi yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad al-Hadid di Syarh Bakar Rizali, beliau mengatakan, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyafa'. Kekasih yang pertolongan yang akan ditolong oleh yang maha penolong. Saat orang-orang saleh datang keliling dengan para anbiya, yang dimana orang-orang kafir saat itu mereka teriak, ya Allah, selesaikan siksaan pada mahsyar. Jika engkau haruskan masukkan kami ke dalam neraka, maka segera masukkan kami ke dalam neraka. Enggak sanggup mereka. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya, ada yang tenggelam karena dosanya sampai lututnya, ada yang tenggelam sampai pinggangnya, ada yang tenggelam sampai dadanya, ada yang tenggelam sampai 2 hasta di atas kepalanya. Jika di dunia kita tenggelam, selesai siksaan tenggelam kita, maka kita kembali kepada Allah, mati. Tapi tatkala kita tenggelam di yaumil qiyamah, kita tenggelam di mana mahsyar, tidak lagi ada berhenti siksaan dan tidak lagi ada kematian selanjutnya. Nerima saat pada siksaan tersebut. Sampai para aulia salihin, mereka berbondong-bondong kepada anbiya dan rasul, mengatakan, semua mengatakan nafsi nafsi, nafsi nafsi. Semua bingung mau kemana. Selesaikan semua apa yang telah terjadi di pada mahsyar. Nabi Muhammad melihat orang-orang saleh ditolak oleh para anbiya dan rasul. Nabi Muhammad datang kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya Muhammad, angkat kepalamu, kata Allah. Tidak lagi ada orang yang ibadah di hari ini. Tidak lagi ada orang yang sujud kepadaku di hari ini. Angkat kepalamu, diangkat kepala oleh Nabi. Melihat Allah, sujud lagi. Angkat wahai kekasihku. Kedua kali, ketiga kali sujud lagi Nabi. Lalu Allah menanyakan, ya Muhammad, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan wahai kekasihku, sehingga kau sujud berkali-kali di hadapanku? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah, selesaikan siksaan pada mahsyar. Kesian umatku, mereka tenggelam karena dosa-dosa mereka. Saatnya ini adalah di penimbangan amal baik, amal buruk umat Muhammad. Ya Muhammad, tanpa engkau minta kepadaku dalam keadaan sujud,
minta kepadaku, pasti akan aku tolong, pasti akan aku bantu. Mereka aulia datang kepada Nabi, belum mereka bertanya, Nabi mengatakan, adalah aku yang dapat membantu kalian, aku yang dapat menolong kalian. Ayuhal hadirun, apakah kita mau sampai tidur dan kita sampai yaumil qiyamah jauh dari rahmat Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah? Cukup Nabi beban di dunia, jangan tambah bikin beban Nabi di akhirat. Jangan tambah beban. Nabi SAW harus menjemput kita ke dalam neraka jahanam. Siti Aisyah, Siti Fatimah radhiyallahu anha wa tatkala Nabi SAW dalam keadaan sakratul maut, Sayyidina Ali dikatakan, ummati, ummati, ummati. Didekati lagi oleh Sayyidina Ali, aqimus salah, aqimus salah, aqimus salah. Dirikan salat. Ini adalah warisan, ini adalah wasiat dari Nabi Muhammad SAW. Melihat Siti Fatimah menangis di hadapan ayahanda, kekasih Nabi SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Fatimah, dekatkan wajahmu wahai kekasih. Didekatkan oleh Siti Fatimah. Apa yang membuatmu menangis wahai anakku? Apa jawaban Siti Fatimah? Ya Rasulullah, engkau adalah ayahku, engkau adalah Rasulku. Sebentar lagi jasadmu akan terlepas dengan rohmu, lalu aku tidak lagi dapat berjumpa denganmu. Wahai Fatimah, setelah aku wafat engkau akan kembali kepada Allah. Makin menangis Siti Fatimah. Wahai Fatimah, bukankah ini kabar gembira wahai putriku? Ya Rasulullah, tapi engkau adalah kekasih Allah. Jarakmu dengan Allah pasti akan dekat, dan aku akan berjauhan denganmu ya Rasulullah. Ya Fatimah, jumpai aku di perimbangan amal baik amal buruk umatku. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang meminta kepada Allah, jika dosa mereka jauh lebih berat daripada timbangannya, aku akan sujud kepada Allah agar pahalanya jauh lebih berat daripada dosa. Ya Allah, ya Rasulullah, jika timbangan tersebut kami selesai, di mana kami dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di sirat, di jembatan sirat. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menggenggam tangan umatku agar mereka tidak tergerus masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Rasulullah, setelah aku lewati sirat, di mana aku dapat berjumpa denganmu? Jumpai aku di depan itu surga ya Fatimah. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang menunggu seluruh umatku agar mereka masuk ke dalam surga ya Allah. Jika satu umatku tertinggal di dalam neraka, Muhammad akan meminta kepada Allah izin untuk menjemput umat Muhammad di dalam neraka jahanam agar mereka masuk ke dalam surga. Surga yang begitu sesak, surga yang begitu penuh. Di mana kami dapat berjumpa denganmu ya Rasulullah? Jumpai aku di telaga Kautsar. Sedang apa dirimu ya Rasulullah? Aku sedang memberikan minuman lewat tanganmu untuk seluruh umatku. Sallu ala Nabi Muhammad. Ayuhal hadirun, wallahi tidak ada Nabi yang lebih baik, tidak ada Nabi yang lebih pengasih dan penyayang kecuali Nabi Muhammad SAW. Malam yang penuh berkah ini, mari kita mengangkat kedua belah tangan. Kita minta kepada Allah dengan menyebut nama Allah, dengan mengagungkan nama Allah. Mudah-mudahan kita malam ini taubat kita diterima oleh Allah. Taubat kita, dosa kita dihabiskan oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Walillahi asmaul husna fad'u biha faqulu jami'an ya Allah 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 ya
Kau terima ya Allah. Wahai Rabbi, bukankah Kau telah berjanji doa setiap anak untuk kedua orang tua tidak akan pernah Kau hijab ya Allah. Izinkan kami mengadakan tangan berdoa untuk kedua orang tua kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami, angkat derajat kedua orang tua kami, berkahkan kehidupan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami dengan membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni segala kelalaian kedua orang tua kami. Bukan karena disengaja mereka lalai di hadapan-Mu, karena mereka sibuk mengurusi kami dari kecil sampai saat ini. Bukan salah mereka ya Allah. Jangan Kau tempel dosa kepada mereka, dan jangan pernah meninggalkan dosa dengan apa yang kami lakukan dosa di dunia ini. Biar kami yang merasakan, biar kami yang menanggung dosa kami ini ya Allah. Wahai Rabbi, bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya rawdah min riyadhil jannah ya Allah. Terangkan kubur mereka dengan rahmat dari-Mu ya Allah. Jangan Kau biarkan mereka dengan kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumul qiyamah ya Allah. Kumpulkan kami bersama keluarga dan orang tua kami di dalam syurga-Mu kelak ya Allah. Izinkan kami menjadi anak yang saleh-salehah yang dapat menggenggam tangan kedua orang tua kami, membawa mereka masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami ke hadapan Sayyidina Muhammad. Sadar diri ini tidak pantas masuk ke dalam syurga-Mu, tapi sungguh ya Allah, kami takut masuk ke dalam neraka. Bukan emas permata di dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga. Bukan pula karena bidadari dalam syurga-Mu kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu, melainkan karena ada nama yang berdampingan dengan nama-Mu, melainkan karena ada kekasih-Mu, melainkan karena ada Nabi kami, manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini Kau pisahkan kami, jangan Kau pisahkan kami kelak di dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad. Izinkan mata yang penuh dengan dosa ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum belakang Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan kerinduan kami kepada Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, panjangkan umur guru-guru kami, sehatkan badan guru-guru kami, angkat derajat guru-guru kami, berikan keberkahan pada guru-guru kami. Daulah Rabbi ma'arif Rabbi. Kalau bukan karena guru-guru kami, kami tidak tahu bagaimana kami mengenal-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai Allah, Engkau yang maha tahu apa yang ada di dalam diri ini. Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, bukan itu kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat mudah beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah,
sebagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia di malam ini, kumpulkan kami kelak di dalam surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah al-Qabul wa tamam kulli sulh ila hadratir Rasul بسر الفاتحة. إلى سكولي فردوسي Nabi SAW dalam hadis mengatakan barang siapa yang menutup majlis dengan doa lalu membaca yang Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya akan diterima oleh Allah Taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, Farid 'alal muslimin, ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Anta jawadul
الشفاعة كل قربة تجري بكم أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي تركي على المدينة تركي على المدينة تركي على المدينة يا كريم أهلها يا كريم أهلها يا كريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم يا وهو سبحانك اللهم أنت حكم في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ورحمة محمد وبركاته ما في الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin jamaah sekalian, kita sama-sama sudah mendengar Imam Maulid dari Al-Habib Al-Mahbub Habib Rizki Al-Idrus. Yang terpenting para habaib, para asatis, kita jamaah bersemangat, berbahagia dan juga bergembira berkumpul dengan zuriat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan berkumpul di akhirat nanti oleh jatuhnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu setelah didukung pembagian langsung doa oleh Habib Rizki Al-Idrus, maka acara kita berakhir pada malam hari ini dan juga kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila mana ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bagi-bagi. Bu makan apa, Bu?
Nyari berkahnya, nyari berkah maulid. Mudah-mudahan tadi nyium. Yang penting, masa sih nyium? Sana lagi. Satu, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami panitia Maulid dan Musola Al-Falah Cipinang Lontar mengucapkan semangat Maulid Nabi Muhammad, menebar empati, memperkuat silaturahmi. Kami panitia Maulid dan Musola Al-Falah Cipinang Lontar dengan semangat Maulid Nabi Muhammad, menebar empati, memperkuat silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk semua tamu Rasulullah SAW yang sudah menghadiri di acara Maulid ini yang bertepatan di Musola Al-Falah Cipinang Lontar bersama Habib Rifki Al-Idrus dari Majelis Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak untuk para tamu Rasulullah SAW yang sudah menyempatkan hadir di acara Maulid kita yang bertepatan di Musola Al-Falah Cipinang Lontar, Jakarta Timur, yang kebetulan diisi oleh Habib Rifki Al-Idrus dari pimpinan